Selamat datang di Codingers. Pada tips and trick episode kali ini, kita akan membahas tentang set. Apa itu set? Berbeda dengan topik yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya, yaitu array, set memiliki perbedaan dengan array. Walaupun keduanya hampir terlihat sama, tetapi keduanya jauh berbeda. Array merupakan koleksi data yang terstruktur dan tidak selalu unik atau sama. Array memungkinkan koleksi data di dalamnya memiliki nilai yang sama tanpa ada batas. Struktur dataset tidak beraturan, tidak berurutan, dan selalu unik. Tidak akan ada data yang memiliki nilai yang sama dalam sebuah set. Tipe data array memiliki urutan yang sudah kita bahas kemarin pada episode sebelumnya. Ini urutannya disebut dengan indeks. Indeks ini digunakan untuk mengenali data yang memiliki nilai yang sama. Ada nilai 1, ada nilai 1. Nanti bisa lagi kita tambahkan nilai 1. Oleh karena itu, data perlu dikenali dengan urutan atau yang biasa disebut dengan indeks. Berbeda dengan struktur dataset yang setiap datanya tidak berurutan dan unik, dia tidak membutuhkan indeks. Tidak ada indeks di dalam set. Oleh karena itu, untuk pencarian set, kita tidak perlu menggunakan urutan atau indeks, kita mencari berdasarkan nilai atau value. Apa sih kelebihan dan keuntungan struktur dataset dibanding array? Karena set ini adalah struktur data yang unik, maka ini cenderung digunakan apabila kita ingin menyimpan data yang berupa number atau angka atau integer atau float atau karakter, string, karena ini lebih cenderung digunakan dalam sebuah set. Kita mencarinya gampang, tidak perlu looping, tidak perlu library JavaScript seperti filter, reduce, map dan sebagainya, karena dicarinya berdasarkan value dalam sebuah set. Maka biasanya use case-nya kapan kita menggunakan set digunakan ketika kita ingin menyimpan data-data sederhana atau biasa disebut primitif, dan kita ingin mencari berdasarkan value, dan kita memang mau datanya itu unik atau tidak memiliki duplikat. Oleh karena itu, kalau kita ingin merubah array menjadi array yang unik atau array yang tidak memiliki data duplikat, kita bisa menggunakan perubahan dari array menjadi set. Karena nanti data-data yang duplikat akan otomatis tereduksi dan dia menjadi sebuah set. Jadi kita tahu tuh data-data yang tanpa duplikasi. Jadi kita bisa semacam untuk bersihin data yang duplikat jadi data yang tidak duplikat. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang set. Kita langsung coba untuk praktek codingnya. Kali ini kita juga masih menggunakan stack yang sama seperti episode berikutnya. Boleh dicek di episode sebelumnya. Kita menggunakan Node.js, JavaScript berbasis Node.js, dan kita IDE-nya juga menggunakan Visual Studio Code. Oke, untuk versinya boleh dicek di episode sebelumnya. Oke, langsung kita mulai. Untuk di JavaScript, kalau kita mau inisiasi sebuah set, bisa menggunakan let atau cons, tergantung kebutuhan. Di sini saya pakai cons my set sama dengan set. Di sini ada anotasi method atau function. Jadi ini adalah constructor. Ini ada nih, set constructor. Jadi kita bisa inisiasi dengan value. Kalau kita mau setnya langsung diisi dengan value-nya cuman singular atau 1, kita cuman tinggal simple ngetik value-nya 1 atau array A atau array B dan sebagainya. Tapi kalau kita mau set yang banyak langsung
ketika inisiasi kita langsung mau isi data banyak, kita bisa pakai anotasi array. Nah, seperti ini. Nanti otomatis nih data-data yang duplikat ini akan hilang. Jadi cuma satu aja maksudnya ya, bukan hilang. Oke, kita inisiasi dulu. Kita akan sedikit ekspor tentang set. Di sini kita sudah buat variabel mySet, tipe dataset, konstruktor kita inisiasi kosong, nggak ada isinya. Lalu untuk memasukkan value ke dalam sebuah set, kita bisa pakai add. Beda dengan array yang menggunakan push atau indeksnya langsung diisi berapa value-nya. Kalau ini set karena tidak ada indeks, kita hanya bisa menambahkan add pakai add. Contoh mySet dot add, misalnya kita isi 1. Oke. Di sini set juga punya ini ya, punya properti yang menggambarkan jumlah data dalam koleksinya ada berapa, seperti array. Bedanya kalau array dia menggunakan .length. Ini kalau array punya, tapi kalau untuk set kita bisa menggunakan console.log myset.size. Jadi ini properti .size untuk menggambarkan ada berapa sih jumlah data dalam sebuah koleksi setnya. Kita harus inisiasi new ya. Kita coba lagi. Nah, di sini kita sudah ngeprint console.log myset.size. Size-nya ini adalah 1 karena kita isi 1 nih. Kalau coba kita ini ya, kita print set-nya myset sama, jadi kita nanti ngeprint 2 isi set-nya sama myset.size-nya. Nah, jadi ini dia ditulis nih set 1, ini isi setnya 1 dan ini size-nya 1. Jadi seperti itu untuk inisiasi sebuah set dan menambahkan data. Oke, sekarang kita coba nambahinnya nggak pakai add, kita langsung ketika inisiasi. Misalnya saya singular dulu, saya mau masukin 1. Kalau singular kita juga harus menggunakan anotasi array. Oke, jadi ini new set, kita menggunakan anotasi array. Nah, kita sudah langsung inisiasi dengan value. Jadi kita sudah buat set tanpa kita add, kita sudah isi 1. Jadi dia setnya 1, isinya cuma 1 nih, terus size-nya juga 1. Oke, kalau mau banyak berarti ya kayak kita inisiasi array aja. Kita tinggal isi banyak aja nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dan ini juga bisa diisi karakter atau string, misalnya A atau S. Nah, kita coba jalanin. Nah, di sini set kita size-nya ada 5, isinya 1, 2, 3, 4 S. Lalu apa yang terjadi kalau setnya kita inisiasi dengan value yang duplikat? Nah, ini kita kasih duplikat ya, 1, 2, 3, 3, 4 S. S-nya apa saja deh ya. Nah, biar angka semua. Lalu kita jalankan. Nah, ini akan tereduksi yang duplikat. Di sini 3-nya ada 2, tapi ketika kita print dia tiganya jadi 1, hilang yang 1 lagi, karena dalam sebuah set tidak boleh ada data yang duplikat. Jadi dia otomatis nih nggak ada yang duplikat. Kejadiannya bagaimana kalau kita add data yang sudah ada sama, dia tidak akan nambah, dia tereduksi. Jadi memang aturan di set ini data selalu unik. Karena apa? Nah, ini selanjutnya, karena kalau mau mencari data dalam sebuah set itu by value, beda dengan array yang by index. Jadi kalau kita mau cari nih, misalnya kita mau cari angka 4, berbeda dengan array yang kita carinya by index. Nah, tapi kalau di set kita tinggal myset.hash 4. Nah, 4 nih. Lalu kita console.log myset ini dari console log langsung aja deh. Kita console.log kelebihan. Oke. Kita not index.js. Nah, ini hasilnya kita ulang deh. Kita coba not index.js, hasilnya adalah true. Nah, jadi dia sudah si set ini sudah menentukan nih by value bahwa dalam set yang tadi kita inisiasi, kita buat, dia memiliki value 4.
Jadi cara cari value dalam sebuah set seperti itu, tidak seperti array yang by index. Kalau kita yang nggak ada, dia akan hasilnya false. Coba S. Nah, dia hasilnya akan false. Jadi dalam sebuah set nyarinya by value ya, kita harus tahu value-nya. Kalau false berarti tidak ada. Kalau di array kan min 1 ya, kalau kita cari yang indeks yang value yang tidak ada dalam indeks urutannya, itu hasil dalam min 1. Tapi kalau dalam set dia hasilnya atau true atau false. Jadi ini agak lebih gampang ya kalau dijadiin statement if, has ya gitu. Lebih langsung bisa kita gunakan. Oke, lalu untuk menghapus dalam sebuah set, kalau kita mau menghapus data yang sudah ada, misal contoh aku mau menghapus 1 nih. Nah, kita tinggal kita coba ini my set dot delete by value juga, jadi nggak by index. Jadi kita mau delete 1, kita awalnya kita cek dulu nih setnya punya nggak value 1. Lalu setelah kita delete, kita cek lagi ada nggak ya 1 di setnya. Ini kita hapus aja deh. Oke, kita coba jalankan. Nah, di console.log pertama, karena dia inisiasinya sudah punya 1, 2, 3, 4, dia akan true karena ada nih. Lalu setelah true kita delete satunya nih. Di set yang kedua, di print yang kedua, console.log kedua, hasilnya false karena sudah kita hapus. Jadi udah nggak ada. Nanti setnya ini yang tadinya size-nya ada 1, 2, 3, 4, size-nya akan jadi 3. Karena duanya kita hapus, atau apa sih bahasanya, concatenate apalah itu. Oke. Lalu untuk loop di dalam sebuah set sama seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, sama seperti cara kita ngeloop sebuah array. Karena sebenarnya set ini hampir tadi ya yang udah aku jelasin di awal, dia serupa tapi tak sama array. Jadi kita kalau mau ngeloop sebuah set sebenarnya gampang. Kalau aku lebih suka pakai for of ya. Jadi for let file of my set, lalu kita console.log file. Nah, jadi ini loop through setnya. Nanti akan di print satu persatu data di dalam koleksi setnya. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Sama loopnya sama seperti array, tapi dia nggak bisa ini ya for i pakai indeks karena memang dia nggak ada indeks. Jadi satu-satunya ya pakai file for of yang berdasarkan variabel yang kita deklarasikan di loopnya. Ini kan juga bisa nih pakai buat array ini. Lalu yang terakhir, gimana cara tahu atau bersihin array jadi array yang isinya data duplikat jadi array yang datanya tidak duplikat. Nah, itu kan mungkin sering sekali terjadi atau ditemukan sama teman masalahnya. Di sini contoh aku buat const array r aja ya, const r sama dengan array. Ini isinya data duplikat banyak nih. Ini aku asal-asalin aja ya. Tapi dia isinya banyak nih data duplikat. Nah, kita nggak tahu nih. Terus kita mau bersihin data-data yang duplikat, mau kita bersihin. Jadi kita cuma dapat data yang tidak duplikat. Nah, biasanya kan kita loop through. Lalu ngecek apakah ini sudah ada, atau seperti apa ya, beberapa algoritma yang digunakan untuk mengecek duplikasi dalam sebuah koleksi data array. Nah, tapi ada cara gampang untuk menggunakan set ini. Jadi kita tinggal const my set sama dengan new set pakai r. Nah, jadi nanti ketika kita console.log my set, atau kalau mau pakai for of tadi, kalau mau ini ya, mau lebih rapi, let file of my set console.log file, yang mana aja sama ya. Ini aku jalanin dua-duanya.
Nah, ini hasilnya udah otomatis array yang kita buat sudah direduksi data-data yang duplikat. Jadi kita tahu 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6 hanya ini aja. Nggak ada yang duplikat-duplikat udah direduksi semua. Jadi, nah tapi kelemahannya di sini seperti yang teman-teman lihat, karena dia sama sih sebenarnya array juga ya. Ini nggak berurutan. Jadi teman-teman harus sorting lagi manual supaya tahu nih urutannya dari yang terkecil terbesar, atau ascending atau descending, terkecil terbesar atau terbesar kecil. Tapi yang jelas kita sudah mereduksi data-data duplikatnya dengan hanya 2 line ya, daripada harus ngeloop. Nah, kita coding buat ngeloop buat mengurangi ini data-data duplikatnya. Nah, tapi dengan ini merubah array jadi set, kita sudah ngirit waktu atau sintaks untuk mengurangi data-data duplikat di array-nya. Jadi seperti itu untuk topik kali ini. Kalau teman-teman suka dengan topik kali ini, boleh like, komen kalau ada yang kurang atau ada ide apa yang harus dibahas di episode berikutnya. Dan makasih, jangan lupa subscribe.